diskusikan hari ini terkait dengan hormon tumbuhan. Jadi di minggu sebelumnya Anda sudah mempelajari terkait bagaimana metabolisme tumbuhan itu terjadi. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa tanaman itu merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis begitu ya. Nah, proses fotosintesis itu sebagai upaya tumbuhan untuk menghasilkan senyawa karbon gitu ya. Senyawa karbon. Nah, dalam kaitannya untuk pertumbuhan atau kaitannya untuk membentuk komponen-komponen sel tumbuhan itu sendiri. Begitu. Terus kemudian ada juga yang disebut dengan asimilasi nitrogen, asimilasi sulfat gitu ya. Kemudian fiksasi nitrogen itu menjadi satu kesatuan. Dan tentunya dalam perkembangannya sebuah tanaman memerlukan pemicu yang disebut dengan hormon gitu ya. Jadi hormon pertumbuhan itu menjadi penting, dan bagaimana metabolismenya kita akan mempelajari di mata kuliah metabolisme tumbuhan di S2 biokimia ini. Secara garis besar bahwa tumbuhan itu mampu secara alamiah begitu ya, secara alamiah melakukan sintesis biomolekul ya. Biomolekul yang Anda tahu berarti kalau biomolekul itu apa aja? Berarti mulai dari protein gitu ya. Protein berarti monomernya adalah asam amino. Kemudian protein, kemudian karbohidrat, polisakarida gitu ya. Monomer berarti monosakarida misalnya terus kemudian lipid, kemudian selain lipid berarti ada asam nukleat gitu ya. Terus kemudian apalagi selain itu ada karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat. Jadi kurang lebih 4 itu ya. 4 itu yang sebagai biomolekul. Dan dalam kaitannya ini, tumbuhan itu memfasilitasi komunikasi. Jadi itu akan terjadi komunikasi sel antar sel yang ada di tumbuhan, sehingga nanti akan memengaruhi aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Jadi molekul inilah yang mempengaruhi komunikasi sel dengan sel, terus terkait dengan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman, itu disebut dengan hormon, gitu ya. Disebut dengan hormon. Dan hormon ini tidak hanya di tumbuhan, di semua makhluk hidup ada ya, baik itu di tanaman, di hewan, kemudian di mikroba juga ada, di manusia itu juga sendiri juga ada. Nah, ternyata selain istilah hormon, ini juga ada istilah morfogen ya. Morfogen itu untuk biomolekul yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi perubahan sel ya, perubahan sel yang dia akan sangat tergantung pada konsentrasi. Dan jadi pada konsentrasi yang berbeda, dia akan menghasilkan output yang berbeda. Jadi gini, ada istilahnya morfogen ya. Jadi itu istilah-istilah yang harus Anda ketahui begitu ya. Jadi hormon itu berarti ini ya. Yang penting adalah dalam hormon itu memfasilitasi komunikasi sel dengan sel, dan dia mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Dan ini istilahnya hormon. Kemudian morfogen, jadi sama-sama biomolekul juga yang dia mampu memodifikasi perubahan sel ya, perubahan sel yang sangat tergantung pada konsentrasi, sehingga pada konsentrasi yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda. Hormon itu ada dibagi menjadi 4 kategori ya. Kategori yang pertama turunan dari isoprenoid pathway, kedua turunan dari asam amino, ketiga turunan dari lipid, dan keempat dari hidrogen sulfida dan asam salisilat. Jadi ini kategori 1 ini termasuk sitokinin, gibberellin,
brasinosteroid, asam alsilat, dan stirogolakton ini kategori 1. Kemudian kategori 2 itu berarti turunan dari asam amino, misalnya IAA, hormon auksin, serotonin, melatonin gitu ya. Itu derivat dari triptofan. Kemudian etilen itu derivat dari metionin dan poliamin. Poliamin itu turunan dari arginin atau ornitrin. Sedangkan nitrik osid itu turunan dari arginin. Jadi itu beberapa hormon yang nanti turunannya dari beberapa. Nah, kategori 3 itu dari lipid. Jadi misalnya jasmonic acid itu dari alpha linolenic acid misalnya gitu. Kategori 4 itu hidrogen sulfid dan salicylic acid itu sebagai sumbernya. Jadi ini pengelompokan hormon yang ada di tumbuhan. Jadi ya begitu ya. Jadi mulai dari golongan kategori 1 itu adalah turunan dari isoprenoid pathway, terus asam amino 3, lipid kategori 3, kemudian hidrogen sulfida dan asam salisilat itu kategori 4 gitu dari kategorinya. Nah, baik, ini adalah gambarannya ketika turunan dari asam amino. Tadi ada triptofan, ini adalah IAA, kemudian serotonin, melatonin ya, ini dari triptofan. Kemudian poliamin ini dari ornitin, ini poliamin dari ornitin. Kemudian nitrik osid itu dari arginin, kemudian etilen dari metionin. Ini metionin ya. Nah, semuanya ini memang akan sangat terkait dari ini. Dari ini adalah fotosintesisnya. Ya, fotosintesis. Jadi akan sangat terhubungan dengan fotosintesis. Artinya fotosintesis itu menjadi bagian penting untuk menghasilkan bahan baku yang nanti digunakan untuk produksi ini, untuk produksi hormon-hormon yang akan kita bahas, baik itu auksin dan seterusnya. Jadi nanti ini adalah fruktosa 6-fosfat itu kan sebenarnya dari fotosintesis ya, fruktosa 6-fosfat dari proses fotosintesis. Kaitannya metabolismenya berarti di kloroplas nanti akan menghasilkan triosa 3-fosfat kan, di kloroplas ya, kloroplas menghasilkan triosa 3-fosfat. Dari triosa 3-fosfat itu nanti akan dipindah ke sitosol melalui regulator atau melalui bukan regulator, melalui yang disebut dengan triosa fosfat translokator begitu ya. Nah, di sitosol nanti triosa fosfat itu diubah menjadi sukrosa. Dalam prosesnya perubahan menjadi sukrosa itu ada fruktosa 6-fosfat ya, fruktosa 6-fosfat. Jadi fruktosa 6-fosfat ini nanti menjadi metabolisme ke sini ya, desidera 3-fosfat dan seterusnya sampai fosfonil pirufat. Nah, di sini nanti akan terhubung yang disebut dengan ada kaitannya di dalam sini. Kaitannya berarti di sini ada kalau Anda belajar, mudah-mudahan sudah dipelajari ya dengan Prof Bintang ya, bagaimana kaitannya fotosintesis dengan siklus-siklus N yang nanti kaitannya dengan asam amino begitu. Jadi memang dalam proses misalnya asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen kan produk akhirnya berupa apa? Asam amino glutamat, glutamin, glisin gitu ya. Itu adalah produk-produknya. Nah, glutamat, glutamin, glisin itu tentunya membutuhkan karbon ya, senyawa karbon seperti ini. Ini adalah senyawa karbon. Nah, senyawa karbon itu berasal dari fotosintesis ya. Tumbuhan mempersiapkan senyawa karbon diperoleh berasal dari fotosintesis dan seterusnya. Jadi ini kaitannya hari ini kita hanya gambaran besar saja terkait dengan apa itu hormon pertumbuhan. Kemudian ini adalah yang dari isoprenoid, isopren ya, isopren berarti golongan dari isoprenoid. Berarti kalau ini berarti dari astiil-CoA. Biasanya ini produk awalnya adalah astiil-CoA. Kalau tadi produk awalnya adalah fruktosa 6-fosfat. Nah, substrat awalnya. Nah, astiil-CoA
itu nanti yang disebut dengan produk asam memvalonat gitu, nanti ujungnya akan menghasilkan isopentenyl difosfat IPP. Nanti dari sini akan menghasilkan sitokinin ya. Nanti di sini ada sitokinin. Kemudian nanti farnesil difosfat, ini terjadi kondensasi, reaksinya akan menghasilkan ini brasinolit. Kemudian asam gibberellin itu akan dihasilkan dari granil pirofosfat. Kemudian ini terjadi kondensasi, ini karoten, ini ada dari 5-deoksitrigol ya, 5-deoksitrigol ini. Kemudian asam absisat itu dari ini ya, karotenin, filasantin, neosantin, hasil akhirnya adalah ini. Jadi ini derivat dari isoprenoid pathway. Jadi isoprenoid pathway dinamakan isoprenoid karena senyawa antaranya adalah isopren gitu ya. Senyawa antara adalah isopren yang nanti bisa diproses sehingga menghasilkan beberapa komponen hormon ini. Nah, di dalam tumbuhan itu ada disebut dengan homeostatis. Homeostatis itu bagaimana hormon di dalam tumbuhan tetap dipertahankan dalam konsentrasi tertentu, gitu ya. Tetap dipertahankan dengan konsentrasi tertentu. Ada yang atau istilah lainnya adalah bagaimana regulasinya, begitu ya. Bagaimana regulasi dari hormon ini. Ada beberapa tahapan begitu ya, suatu tanaman ini diregulasi yang disebut dengan pengaturan secara negatif regulator dan positif regulator. Negatif berarti bisa dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan kalau dia berlebih untuk mengaturnya, atau terhubung antara konsentrasi satu sel dengan sel yang lain. Nanti sekuentrasian misalnya istilahnya begitu ya. Yang kemudian inaktif konjugasi berarti terjadi proses inaktif konjugasi misalnya dengan penambahan gula, asam amino dan seterusnya sehingga akan menjadi inaktif dari hormon itu, atau degradasi berarti terjadi pemecahan. Itu adalah negatif regulator, pengaturan secara negatif. Kalau positif bagaimana? Kalau positif kita tumbuhan itu melakukan penyerapan ya, penyerapan. Berarti pemupukan dengan hormon gitu ya, pemberian hormon itu berarti positif regulator ya, positif regulasi uptake. Kemudian tumbuhan juga biosintesis. Jadi nanti ini yang akan kita bahas yang ini ya. Yang akan kita bahas adalah yang ini, biosintesis. Bagaimana tumbuhan melakukan secara biosintesis hormon-hormon yang menjadi target dalam mata kuliah ini. Kemudian pelepasan dari penyimpanan ini juga ada, misalnya penyimpanan hormon itu nanti dilepas sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk bisa tumbuh lebih lanjut begitu. Atau aktivasi, jadi yang tidak aktif menjadi diaktifkan kembali sehingga hormon tumbuhan itu menjadi lebih cepat tumbuh gitu. Baik, itu kurang lebih pertemuan kita hari ini. Terkait bagaimana hormon pertumbuhan itu ada, dan saya harapkan